Oke, jadi ini nanti akan menjadi gerbang kedatangan ya. Jadi nanti untuk semua siswa-siswi SMP Santa Maria Banjarmasin kelas 7, 8 dan 9, gerbang kedatangan adalah di sini. Gerbang di samping pos satpam ya. Gerbang di samping pos satpam, atau kalau dari jalan depan, jalan luar, jalan raya besar itu, gerbang pertama dari gerbang sekolah ya. Gerbang sekolah itu ada dua gerbang utama di sini dan di sebelah satunya lagi di pas dilurus di depan aula. Satu lagi ada gerbang tambahan di pojok ujung, tapi itu untuk membuang sampah ya. Di gerbang utama yang pertama di sini. Kemudian setelah masuk nanti di depan gerbang sini akan ada pengecekan suhu ya, akan ada pengecekan suhu untuk orang tua, wali atau siapapun yang mengantar siswa-siswi SMP Santa Maria. Nanti pastikan dulu suhu tubuh para siswa kelas 7, 8 dan 9 itu di bawah 37,3 derajat ya, baru nanti para pengantar itu pulang. Setelah cek suhu di depan, nanti di sini akan ada suster dan satu orang guru untuk menyambut siswa-siswi kelas 7, 8 dan 9. Setelah selesai cek suhu, kalian nanti cuci tangan ke fasilitas cuci tangan yang disediakan ya. Yang pertama ada di sini. Kemudian sisanya nanti masing-masing akan ada di depan kelas ya. Masing-masing sisanya akan ada di depan kelas masing-masing. Dari kelas 7, 8 dan 9 masing-masing di depan kelasnya sudah punya tempat cuci tangan masing-masing. Yang perlu diperhatikan adalah dari kedatangan, dari pintu depan sini sampai kemudian cuci tangan dan nanti kalian masuk ke dalam, tetap berbaris ya, tetap berbaris, jangan berkerumun dan jangan saling mendahului. Artinya karena mau cepat lalu menyalip teman di depannya. Santai saja ya, tidak akan ada yang dimarahi karena misalnya terlambat masuk jadi cepat-cepat lari-lari ya. Jadi yang penting yang diutamakan adalah keselamatan dan kesehatan bersama. Kemudian nanti perhatikan ada garis hijau dan garis merah. Garis hijau itu adalah untuk tanda jalur masuk. Kemudian garis hijau ini adalah jalur atau tanda jalur keluar ya. Nanti untuk siswa-siswi SMP Santa Maria, bahkan seluruh warga sekolah, Bapak Ibu guru juga karyawan, nanti jalurnya begini. Untuk jalur merah, ketika kalian masuk kalian harus berjalan di jalur warna merah ini. Jadi nanti dari bawah akan ada sampai ke lantai 3 jalur merah ini. Ketika turun dari lantai atas ya, bagi yang nanti kelasnya di atas atau yang nanti misalnya mau ke ruang guru, semuanya berjalan di jalur hijau ketika turun dari atas. Atau ketika nanti keluar nih di koridor lantai 1, nah kalian lihat perbedaannya. Yang merah untuk jalur masuk, yang hijau untuk jalur keluar ya. Jadi berjalanlah di jalur yang benar. Misalnya sekarang saya berjalan di jalur warna merah karena sedang masuk menuju ke kelas ya. Nah, oke, nanti kita akan lihat di tangga juga ada, ini belum dibuka. Kemudian misalnya nanti kalau keluar dari kelas masing-masing itu berjalanlah di jalur warna hijau ya, berjalanlah di jalur warna hijau. Nah ya, berjalan di jalur warna hijau. Oke, nanti tanamannya agak dilewatin sedikit ya, jangan diinjak. Oke, nanti akan diatur sedemikian rupa, tapi yang pasti supaya kenapa, kalau misalnya nanti kalian misalnya mau ke toilet, silakan aja ke toilet, tapi berjalan di jalur yang hijau. Misalnya ada teman yang kembali dari toilet, mereka berjalan di jalur warna merah.
jadi tidak akan saling bertabrakan ya. Tetap poin utamanya adalah untuk jaga jarak supaya tidak ada saling bentrok. Perhatikan nanti sistem keluarnya ketika pulang, baik sesi 1 dan sesi 2 semua akan keluar dari kelas satu-satu, dimulai dari kelas paling ujung pertama yaitu kelas 7C. Nanti akan ada petugas di ruang TU yang akan memberitahu lewat mikrofon sekolah kelas mana yang keluar ya, dimulai dari 7C. Jika sudah selesai nanti lanjut 7B, lalu 7A, lalu seterusnya kelas di lantai 2 itu kelas 9C dan 8C, lalu kelas atas itu ada kelas 9A, 8A, 8B, 9B ya. Perhatikan nanti turun dari tangga tetap sesuai jalur ya, hijau dan merah. Jalur hijau untuk keluar, ingat jalur hijau untuk turun dari atas berarti, dan yang di koridor 1 itu berarti untuk keluar. Ingat ada beberapa opsi, ada 2 opsi sebenarnya ketika pulang per sesi itu. Adalah yang pertama, kalau misalnya siswa-siswa SMP Santa Maria sudah dijemput, silahkan langsung pulang melalui gerbang kedua ya, gerbang kedua di depan aula. Jadi silahkan langsung pulang melewati gerbang itu. Kalau belum dijemput ya, kalau belum dijemput kalian menuju aula ya, menuju aula. Nanti akan ada ruang tunggu kepulangan di aula ya. Nanti di depan sini ini akan ada kursi-kursi juga untuk para orang tua yang menjemput kalau misalkan hujan ya. Nanti di sana, sebelah sana itu akan menjadi tempat parkir bagi orang tua atau wali yang menjemput dengan motor kalau misalnya terjadi hujan ya. Jadi parkirnya di sana, ruang tunggunya di sini. Kemudian untuk siswa-siswi semuanya nanti akan masuk ke dalam aula. Untuk kelas 7, 8 dan 9 masuknya akan dalam aula. Ruang tunggunya di aula untuk kelas 7, 8 dan 9 nanti akan dibagi ya, nanti akan dibagi di mana posisi kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Nanti akan ada petugas di depan gerbang yang mengonfirmasi siapa yang sudah dijemput dan siapa yang belum. Kemudian akan dipanggil untuk segera pulang melewati pintu gerbang ya. Jadi tetap perhatikan protokol kesehatannya, yaitu jaga jarak dan jangan melepaskan masker ya. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami. Kemudian jangan lupa, oh ya satu lagi, jangan lupa nanti saat siswa-siswa SMP Santa Maria dijemput, ketika keluar pertama dari kelas, kalau sudah dijemput silahkan konfirmasi dengan Bapak Ibu guru. Kemudian bagi yang rumahnya dekat atau ya bagi mereka yang tinggal di asrama, silahkan juga konfirmasi dengan Bapak Ibu guru yang mengajar di jam terakhir atau yang bertugas di setiap koridor. Nah, bertugas di setiap koridor dan di gerbang silahkan beritahu kalau kalian pulang karena rumahnya dekat, sudah dijemput, atau tinggal di asrama ya, supaya nanti kalian tidak dicari ya, jadi benar-benar tahu bahwa kalian sudah benar-benar pulang dari sekolah.